Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bertemu dan kita masih membahas tentang jenis-jenis dosa besar melalui syarah dari kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, itu milik atau karya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i. Dan terakhir kita membahas bahawa termasuklah dosa besar yaitu orang-orang yang membaiat seorang pemimpin dengan tujuan mendapatkan kemaslahatan pribadi. Itu judul terakhir yang kita bahas, yaitu tim sukses yang menyukseskan seseorang untuk menjadi pemimpin dalam level apapun, tapi tujuannya bukan memperbaiki rakyat, tapi tujuannya untuk kemaslahatan yang mereka dapatkan. Jadi kata Rasulullah, salah satu yang akan dibenamkan ke dalam neraka Allah yaitu orang-orang yang membaiat pemimpin ketika dijanjikan atau diiming-imingi kemaslahatan, maka dia pilih. Kalau dia tidak mendapatkan apapun, maka dia tidak memilihnya walaupun pemimpin itu baik. Jadi kalau seandainya dijanjikan akan menjadi pejabat dalam satu tatanan negara, maka dia akan memilih walaupun pemimpin itu jahat, karena mendapatkan kemaslahatan di balik pilihannya. Nah, ini tim ses yang akan dimasukkan ke dalam neraka karena tidak peduli yang dia pilih baik atau tidak, yang penting dia mendapatkan manfaat. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu dosa besar juga tawalli al-imamah awil imarah ma'a ilmihi bi khiyanati nafsih aw azmihi 'alayha. Kalau tadi tim sesnya yang dibicarakan oleh Nabi, maka kemudian berikutnya termasuk dosa besar mencalonkan diri menjadi pemimpin, mencalonkan diri menjadi pemimpin ma'a ilmihi bi khiyanati nafsih, sedangkan dia tahu dirinya ada jiwa khianat. Nah, jadi ini tipe model-model orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin, tetapi dia tahu bahwa dia bukanlah orang yang baik, dia bukanlah orang yang punya ketahanan iman, punya ilmu agama, dan bukan orang yang saleh. Malah dia tahu kebalikan daripada itu. Dia tahu bahwa dia punya jiwa khianat, tidak amanah, dan punya jiwa kemunafikan atau an-nifaq. Dan dia menghabiskan harta wa bazlu mal alaihi ma'al ilmi awil azm. Dia mencoba menghabiskan harta untuk mendapatkan kedudukan itu demi tujuan keinginan-keinginan pribadi dari apa yang dia sedang usahakan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui hakikat
bagaimana pertanggungjawaban yang Allah minta dari seorang pemimpin. Jawab akan Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak hadis-hadis yang mencela orang-orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin ketika dia tahu bahwa dirinya tidak mampu dan dia tahu bahwa dirinya tidak bisa menjaga amanah dengan ilmunya yang sedikit. Nabi SAW melalui hadis dari Imam At-Tabrani, riwayat Imam At-Tabrani, Al-Bazzar, ya, dengan sanad yang sahih dari Auf bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, in syi'tum unabbi'ukum 'anil imarah wa ma hiya. Wahai para sahabat, kalau engkau ingin mengetahui, maka aku kabarkan kepada kalian tentang sifat atau keadaan seorang pemimpin. Fanadaitu bi'ala sauti, dan di saat itu aku, yaitu maksudnya Auf bin Malik, mengatakan dengan suara yang tinggi, ma hiya ya Rasulullah, kalau begitu kabarkanlah ya Rasulullah, bagaimana sifat atau kedudukan seorang pemimpin. Qal, lalu Rasulullah menjawab, awaluha mulamah, pemimpin itu punya 3 fase, dan fase itu adalah fase-fase yang menyebabkan dia akan merasakan satu derita ditambah dengan derita yang lain. Rasulullah mengatakan awaluha mulamah atau malamah. Pertama, dia akan mendapatkan celaan. Wasaniha nadamah, setelah terpilih dia akan mendapatkan nadam, penyesalan. Wasalisuha azabun yaumal qiyamah, dan yang ketiga, ketika dia berada di padang mahsyar di hari kiamat nanti, maka dia mendapatkan azab. Illa man adala wa kaifa ya'dil ma'a aqribihi, kecuali mereka yang memimpin dengan cara yang adil dan tahu cara membuat keadilan di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, ini salah satu hadis, dan banyak hadis lain yang senada walaupun dengan kalimat yang berbeda. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, qultu, Abu Dzar pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tasta'milni, ya Rasulullah, tidakkah engkau memilihku untuk menjadi salah satu bahagian daripada tugas-tugas yang engkau berikan? Maksudnya Rasulullah salah satu metode dakwahnya adalah menugaskan para sahabat ke satu kota ke kota yang lain. Itu ditugaskan Rasulullah. Di antaranya yang paling masyhur, contohnya Muaz bin Jabal setelah Ali bin Abi Talib ditugaskan ke Yaman, Amr bin As ditugaskan ke Mesir, dan dijadikan pemimpin untuk memimpin daerah tersebut. Nah, Abu Dzar menawarkan diri, tidakkah engkau memilihku ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, fadaraba biyadihi ala mankibayya. Ketika aku menanyakan itu, Rasulullah menepuk pundakku. Arti menepuk pundakku, memegang pundakku dengan kesengajaannya. Summa qal, lalu kemudian Rasulullah berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha imarah, engkau itu karaktermu lemah wahai Abu Dzar. Maksudnya engkau kuat imanmu tapi lemah dalam pengetahuan tentang kepemimpinan. Nah, jadi karena ada orang yang punya kelebihan di satu sisi, kekurangan bidang sisi yang lain. Ada orang yang saleh, melakukan ketaatan kepada Allah luar biasa, tetapi tidak mampu dijadikan sebagai pemimpin. Ada orang yang baik hatinya, lembut, dengan tetangga baik, dengan masyarakat baik, tapi tidak bisa jadi pemimpin. Ada orang yang kadang-kadang punya kelebihan di dalam manajerial, memimpin. Maka jawab mereka Allah, Abu Dzar salah satu yang lemah di dalam urusan kepemimpinan. Makanya Rasulullah mengatakan, innaka dha'if, kamu lemah dalam bidang itu, wa innaha imarah, dan hati-hati wahai Abu Dzar,
ini masalahnya adalah masalah kepemimpinan. Wa innaha yaumal qiyamah khazyun wa nadamah illa man akhazaha bihaqqiha wa adda allazi 'alaiha fiha. Dan ketahuilah nanti hari kiamat seluruh pemimpin yang dimaksud dalam keadaan memimpin tidak adil, maka nanti mereka akan merasakan penyesalan dan penderitaan di hari kiamat, kecuali mereka yang menunaikan hak atau amanahnya dalam kepemimpinannya. Jadi jawab mereka Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis-hadis yang kita bacakan ini, itu semua menunjukkan bahawa ini bukan pekerjaan biasa. Ini bukanlah pekerjaan yang orang suka-suka mendaftar lalu kemudian seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban. Dulu para sahabat paling takut dipilih jadi pemimpin. Semua saling tolak menolak. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mau jadi pemimpin. Lalu kemudian para sahabat mendesak di waktu kekosongan kepemimpinan, Rasulullah sedang dimandikan jenazahnya, tidak ada yang bisa mengambil keputusan di mana Rasulullah dikuburkan, lalu kemudian bagaimana mengambil tindakan setelah itu. Jadi kosong, stagnan pada waktu itu. Sebentar, dalam waktu yang singkat saja pun para sahabat memikirkan harus ada yang dijadikan pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan, karena Rasulullah telah tiada. Dan di tengah-tengah itulah mereka bermusyawarah, lalu akhirnya membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin tanpa diminta oleh Abu Bakar. Abu Bakar menolaknya. Nah, hari ini kemudian kaum Syiah mencoba mengaburkan sejarah dengan mengatakan sengaja Umar, Utsman, Abu Bakar, kemudian beberapa orang yang lain termasuk Abu Talhah dan beberapa sahabat sengaja memilih Abu Bakar di saat Rasulullah sedang diurusi jenazahnya, dan waktu itu Ali bin Abi Thalib juga sedang memandikan jenazah Rasulullah, sehingga tuduhan Syiah adalah agar Ali tidak masuk ke dalam nominasi pimpinan. Jadi dianggap Abu Bakar, Umar dan Utsman merebut kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ini syubhat yang dikabarkan oleh kaum Syiah, karena seharusnya mereka mengatakan Ali lah yang menjadi pemimpin setelah Nabi. Nah, itu syubhatnya Syiah. Padahal pada waktu itu mereka menganggap Abu Bakar yang paling layak, karena satu-satunya orang yang selalu bersama Nabi, mendampingi Nabi, dan Nabi paling mencintainya adalah Abu Bakar. Setelah itu baru sahabat yang lain. Lalu kemudian orang yang pernah diberikan mandat untuk menggantikan imam ketika Nabi sakit adalah Abu Bakar. Dari pertimbangan itu, maka mereka memilih tanpa dicalonkan. Artinya Abu Bakar tidak pernah mencalonkan diri. Sepeninggal Abu Bakar memberi wasiat kalau bisa Umar lah yang melanjutkan, dan Umar tidak pernah mencalonkan diri. Jadi sistem pemilihan dulu setelah masa Umar, setelah masa Abu Bakar, itu dijadikan pimpinan melalui Majlis Syura. Jadi Majlis Syura itu memilih karakter yang paling baik akhlaknya, paling dekat dengan Allah, paling faham Al-Quran, paling faham hadis, lalu kemudian dijadikanlah nominasi. Nah, ada 5 orang yang dijadikan nominasi, lalu baru dihadirkan ke tengah masyarakat untuk dipilih. Jadi siapapun yang dipilih pasti orangnya adalah yang terbaik dari yang baik. Itu tipe pemilihan dulu. Jadi dipilih dulu, konsepnya memilih yang terbaik berdasarkan ketentuan agama. Jadi 5 orang dijadikan nominasi, siapapun yang terpilih pasti baik. Hari ini dengan konsep demokrasi, dari rakyat untuk rakyat, demi rakyat, ini konsep sebenarnya bukanlah konsep agama. Konsep mencalonkan diri dengan dalih untuk rakyat, demi rakyat. Yang mencalonkan adalah partai-partai pribadi, maka yang dipilih adalah keinginan daripada partai. Rakyat memilih sesuai dengan iming-iming, sesuai dengan kampanye yang didengarkan dari para calon-calon tersebut. Rakyat terbuai dengan janji puluhan tahun bahwa jalan akan diaspal, kampung akan dijadikan kota, kota akan dijadikan begini dan begitu. Jadi semua itu membuat terpilihlah seorang pemimpin. Ketika sudah terpilih,
maka agama bukanlah menjadi penentu. Semua yang terpilih dengan sistem demokrasi ini akan mencoba untuk menyelamatkan keinginan-keinginan orang yang memilihnya. Dulu tidak peduli dengan keinginan rakyat, karena di situ yang terpilih adalah orang yang nominasinya karena agama. Rakyat pun memilih karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memilih karena keinginan kelompok, keinginan tertentu dari prosedur-prosedur yang dibuat sendiri oleh manusia. Maka jemaah melakukan Allah, terjadilah kehancuran. Inilah yang menyebabkan kita hari ini kenapa selalu berkeluh kesah, karena kita meninggalkan cara-cara memilih pemimpin dengan caranya para sahabat. Kebaikan bukan nomor satu, yang penting dapat dukungan banyak, anda menjadi pemimpin. Masalah anda menjadi orang baik atau tidak, itu bukanlah nomor yang diajukan pertama. Maka terjadilah apa yang terjadi. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencalonkan diri menjadi pemimpin, ada sesuatu yang terlupakan. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ada 3 fase yang akan dilalui oleh pemimpin. Kita kabarkan dengan singkat. Yang pertama tadi mulamah atau malamah. Engkau akan mendapatkan al-malam atau mulam, engkau akan merasakan celaka. Jadi rasa sakit mulim itu sakit, azabun alim itu sakit yang begitu pedih kalau disebut dengan alim. Kenapa disebut mulamah? Rasa sakit atau penderitaan di awal. Celaka yang dimaksud di sini adalah karena ketika mencalonkan diri jadi pemimpin, seseorang itu harus menggunakan cara-cara yang membuat dia bisa terpilih. Nah, disitulah dia akan mendapatkan celaan. Ketika orang sudah mulai bermain dengan cara-cara yang kotor, politik kotor, kemudian mereka menyogok dan kemudian mendatangi rumah, mengetuk pintu rumah di pagi hari, ya, dengan istilah serangan fajar, memberikan uang 100.000 dengan beras kilo, ya. Lalu kemudian ketika mereka melakukan itu, mulailah mereka tercela. Orang rakyat akan mengatakan beras dia ambil, gula dia ambil, uang dia ambil, tetapi celaan dari mulut ke mulut mulai bergulir. Mereka akan mengatakan ini bukan pemimpin yang baik, cuma karena kita sudah dapat, ya sudahlah kita pilih jugalah. Nah, ini celaan-celaan awal, belum lagi celaan dari musuh-musuh yang tidak ingin kita terpilih. Jangankan satu negara, dalam satu instansi saja, ketika ada 5 nominasi yang diajukan, maka setiap tim sukses ini mencela tim yang lain. Jadi bergabung-gabung membicarakan aib fulan tidak layak, fulan tidak layak. Maka kita yang mencalonkan diri ini otomatis dicela. Ini bukan bermakna tidak boleh mencalonkan diri. Kita ada waktunya mencalonkan diri di saat memang kerusakan masih bisa kita gadang-gadang untuk kita tangani. Maka juga termasuk dosa orang-orang yang membiarkan maksiat sedangkan dia tahu bahwa dia adalah ahlu amanah. Di tangan dia harapan rakyat berada. Rakyat ingin perubahan, maka dia wajib mencalonkan diri. Kalau tahu kalau seandainya yang lain terpilih, maka dia akan menjadi salah satu penyebab kekecewaan rakyat kalau dia tidak mencalonkan diri. Nah, di saat seperti itu maka wajib mencalonkan diri kalau terjadi kerusakan yang nyata. Tapi kalau ada seandainya ada orang lain yang kita lihat baik, maka menjadi pendukungnya melalui hadis ini itu lebih utama daripada mencalonkan diri, karena susahnya menghadapi celaan manusia dalam urusan ini. Makanya kadang-kadang mencalonkan diri itu sudah harus siap-siap menerima gempuran di grup WA, yang menerima serangan dari ibu-ibu yang kemudian membela suaminya masing-masing mencalonkan diri. Bahkan mungkin orang yang mencalonkan diri, fotonya yang terpampang di tengah jalan, di samping-samping jalan, mungkin akan dilobangi di bahagian matanya, dilobangi di bahagian mulutnya, lalu ditulis sesuatu, dilemparkan air parek. Lalu kemudian itu harus siap. Di saat itulah Nabi mengatakan, engkau mencalonkan diri jadi pemimpin, resiko pertama engkau akan mendapatkan celaan di dunia. Oh, kita baik memimpin dengan agama,
tetap dicela. Orang yang mencela adalah orang yang buruk. Umar bin Khattab itu pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyat, tapi tidak lepas dari celaan. Tidak lepas dari celaan. Tentu yang mencela adalah musuh-musuh agama. Nah, kemudian jemaah melakukan Allah yang kedua, wa wasatuha nadama. Kata Rasulullah, nanti di tengah-tengah itu engkau akan menyesali. Kenapa menyesali? Karena disibukkan dengan urusan yang tiada kunjung habisnya. Jadi hanya orang-orang yang berharap dan merindukan surga yang bertahan dengan kepemimpinan itu. Umar bin Khattab setiap kali mendengarkan keluhan dari rakyat yang tidak makan, dia langsung menuju ke Baitul Mal. Dalam banyak sejarah, dia ambil makanan dari Baitul Mal secukupnya, dia gotong sendiri. Lalu kemudian pembantunya menawarkan diri dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biarlah kami yang menggotongnya, engkau jalanlah di depan menunjukkan jalan saja ke rumah mana, biar kami yang menggotong. Apa jawaban Umar? Jemaah Allah, Umar berkata, engkau tidak akan sanggup memikul dosaku di akhirat, maka biarlah ku pikul sendiri sebelum aku dihisab di akhirat. Begitu takutnya beliau. Itu pun masih banyak yang mencelanya, tentu dari musuh-musuh. Makanya tidak aman dalam keadaan apapun. Menjadi pemimpin itu tetap tidak aman. Jadi kemudian yang terakhir kata Rasulullah, yang terakhir wasalisuha azabun yaumal qiyamah. Pemimpin yang tidak adil, siap-siaplah untuk mendapatkan azab di hari kiamat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan Rasulullah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, law matat sakhlah ala syati al-furat di'auha la khasyitu an as'al anha. Seandainya ada seekor kambing yang mati di samping sungai Furat atau Efrat, maka aku khawatir kambing itu menjadi penyebab aku ditanya kenapa dia bisa mati, kenapa dia tidak ada makanannya. Di saat itu Umar yang menjadi khalifah. Begitu takutnya Umar azab di hari kiamat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahawa semua pemimpin nanti di hari kiamat akan diberdirikan Allah di titian sirat. Lalu kemudian kalau ada orang yang terzalimi di dunia, maka titian itu akan miring lalu menjatuhkan para pemimpin ke dalam neraka. Makanya menjadi pemimpin itu akan berujung kepada dahsyatnya siksa di hari kiamat nanti. Sayangnya pemimpin hari ini tidak lagi memperhatikan itu. Yang penting tanda tangan proyek, dapat beberapa ratus juta sekali tanda tangan, kemudian bisa mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya, lalu pensiun tinggal di satu villa di atas bukit, ada ayunan di depan, ada kolam panjang, ada kolam renang di belakang, bisa menikmati hari tua bersama isteri, lalu duduk-duduk santai menikmati gaji pensiun. Itu Masya Allah, itu yang diinginkan. Tidak sadar bahawa azab menantinya, apalagi ada ketidakadilan terhadap rakyat. Maka oleh kerana itu jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah mencalonkan diri kecuali dalam keadaan memang dibutuhkan untuk menangani dan menyelesaikan kezaliman pada rakyat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan kalaupun mencalonkan diri menjadi pemimpin, tapi kalau tidak mampu sebaiknya mundur sajalah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.